Teman-teman, kalau kalian saat ini sedang ada dalam fase yang sulit, misalnya mungkin saldo rekening minus gitu ya, karena baru saja kalah investasi atau salah pilih instrumen investasi, atau baru saja kena layoff, atau teman-teman lagi terjerat pinjol, atau buat yang sudah lama cari kerja tapi belum dapat-dapat juga. So, saran terbaik yang aku bisa berikan adalah berhenti menyalahkan keadaan, berhenti menyalahkan kondisi market, berhenti menyalahkan orang lain, atau mungkin menyalahkan government, atau mungkin membandingkan antara orang lain dengan kondisi kita, atau selalu membandingkan negara lain dengan negara kita saat ini. Karena teman-teman, setiap individu itu masing-masing punya strength atau kekuatannya, yang bahkan mungkin kita nggak tahu sebelum kita coba berpikir secara jernih dan menginventarisir apa yang kita punya saat ini. Nah, jadi yang aku mau sarankan adalah mulailah dengan menginventarisir eh, aset atau keahlian kamu saat ini. Caranya gimana? Oke, mungkin teman-teman udah pernah dengar ya. Jadi kalau kita melakukan sesuatu secara berulang-ulang dengan penuh sadar, lengkap juga dengan improvementnya karena dikasih feedback gitu ya. Dan terus-menerus tanpa berhenti selama 10.000 jam. 10.000 jam itu kurang lebih 1 tahun ya, 1 tahun lebih. Maka kita akan menjadi ahli di bidang itu. Contoh, misalnya teman-teman setiap hari masak buat keluarga. Mungkin awal-awal masakannya belum terlalu enak, tapi karena sering dikasih feedback, entah itu sama suami atau sama anak atau sama keluarga lain, "Oh ini enaknya ditambahin ini nih, oh ini baiknya begini nih cara masaknya," dan lain sebagainya. Nah, dan teman-teman improve itu, maka masak adalah menjadi satu keahlian yang teman-teman miliki setelah melakukannya 10.000 jam atau bahkan lebih. Nah, skill ini yang kadang kita nggak sadari secara penuh bahwa kita punya. Jadi kita selalu melihat bahwa keahlian kita itu adalah apa yang kita dapatkan dari pendidikan formal di sekolah ataupun di universitas. Padahal skill ini itu sebenarnya bisa banget dijual. Ya teman-teman tahulah banyak yang sukses dari jualan roti gitu ya, buka toko roti, jualan makanan, apalagi sebentar lagi mau hari raya, teman-teman bisa bikin kue, bisa bikin hampers dan lain sebagainya. Nah, itu satu kesempatan gitu ya buat teman-teman untuk bisa menambahkan income atau pendapatan. Nah, kalau teman-teman saat ini sedang berada di kondisi minus, memang satu-satunya cara untuk bisa cepat keluar dari kondisi itu adalah menambahkan earning power gitu ya. Kemampuan kita untuk mendapatkan pendapatan lebih. Nah, mungkin secara step by step-nya begini. Teman-teman coba list down lagi, atau yang belum pernah bikin catatan pengeluaran, coba mulai bikin catatan pengeluaran. Jadi kita tahu di bagian-bagian mana aja yang kita masih bocor. Misalnya, karena teman-teman burnout kerja gitu ya, capek. Setiap hari kerja, terus pulang di rumah juga nggak ada makanan gitu ya. Jadi instead of teman-teman masak, teman-teman jajan tuh. Tinggal pesan kan sekarang gampang ya. Atau teman-teman ikut nongkrong di kafe atau di restoran bareng-bareng teman-teman yang lain. Nah, sebenarnya itu bisa dibilang adalah salah satu hal yang bisa kita hindari ketika kondisi kita lagi minus. Karena pasti mahal ya dibandingkan dengan kalau kita masak sendiri di rumah. Atau misalnya
karena lagi stres, ya udah teman-teman memutuskan untuk healing gitu ya. Jadi jalan-jalan mungkin, ke luar negeri lah, kemana pun itu, tapi dengan cara berhutang. Jadi misalnya gesek kartu kredit hari ini untuk, pergi besok, bayarnya nanti cicilan, eee, sampai 10 bulan ke depan. Nah, pastinya hal-hal yang seperti ini, itu pertama kadang kita nggak bisa tahu bahwa, ke depannya kita itu masih tetap bisa kerja atau punya penghasilan atau enggak. Dan kita nyicil untuk jalan-jalan sekarang itu untuk, kesenangan sesaat, di hari ini juga kan. Maksudnya di saat ini doang gitu. Kalau ke depannya udah pasti pusingnya minta ampun ketika kita harus bayar cicilannya. Nah, eee, ya itu mungkin yang sedikit-sedikit harus mulai diinventarisir lagi, atau misalnya teman-teman, eee, kan sekarang marketplace banyak sekali ya dan gampang sekali gitu tinggal add to cart, bayar gitu. Tapi pernah nggak sih teman-teman nyesel setelah beli beli sesuatu gitu dan akhirnya cuma numpuk aja di lemari, dipakai juga enggak gitu kan, dikasihin ke orang juga enggak, jadi nggak ada manfaatnya sama sekali. Nah itu teman-teman bisa mulai coba hindari, misalkan dengan cara ketika punya keinginan membeli sesuatu gitu yang misalnya tas baru atau baju baru gitu, tahan aja keinginan itu selama 30 hari ke depan. Biasanya kalau kita tahan keinginan itu, ujung-ujungnya udah nggak pengen lagi. Akhirnya kita nggak jadi beli, gitu. Nah itu salah satu caranya. Eee, iya hindari impulsif buying lah, jangan aji mumpung, "Ah lagi diskon nih, mumpung, kapan lagi?" Gitu, karena besok harga udah naik. Nah itu memang jebakan-jebakan, marketing ya. Saya harap teman-teman jangan, terlalu gampanglah, terjebak. Kalau saat ini teman-teman punya pinjaman, entah itu KPR, pinjaman rumah gitu ya, pinjaman kendaraan bermotor, atau bahkan pinjaman online gitu. Nah, teman-teman fokuskan dulu, jadi di-list dulu pinjaman-pinjaman berdasarkan bunga yang harus dibayar. Jadi teman-teman prioritaskan untuk melunasi, mmm, pinjaman yang bunganya paling gede dulu. Contoh pinjaman online. Pinjaman online itu kalau nggak salah, eee, itu bisa 20 sampai 30% ya bunganya. Nah, teman-teman harus fokus di situ dulu. Kenapa? Karena nggak ada investasi apapun yang bunganya bisa segede gitu, gitu. 20-30% tuh besar sekali. Jadi kalau nggak cepet-cepet, diselesaikan, teman-teman akan semakin besar. Yang berikutnya adalah jangan gali lobang tutup lobang. Jadi pinjam, ke tempat lain untuk nutupin hutang, yang saat ini ada gitu ya. Karena itu hanya memperpanjang, masalah kita dan pada akhirnya juga membuat kita makin lama stresnya. Nah, yang perlu dilakukan adalah teman-teman, naikin yang tadi, power income. Jadi misalnya saat ini, gaji teman-teman, Rp6.000.000 gitu ya. Nah, teman-teman cari penghasilan yang bisa membantu untuk melunasi hutang itu mungkin ya cari tambahan 2 juta lagi atau 3 juta lagi gitu untuk mempercepat pelunasan, hutang dengan bunga yang sangat tinggi itu. Nah, kalau itu sudah lunas, nah sisanya teman-teman bisa masukkan ke tabungan dana darurat gitu ya. Dana darurat ini artinya, eee, dana yang nggak kita sentuh karena kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Entah itu mungkin teman-teman sakit dan nggak bisa kerja lagi, atau mungkin kena layoff, atau mungkin suami sakit, anak sakit, atau tiba-tiba kendaraannya
teman-teman rusak, rumah bocor, segala macam gitu ya. Nah, itu teman-teman harus siapkan minimal sebesar 3 sampai 6 bulan, biaya hidup yang teman-teman perkirakan, eee, untuk lebih amannya gitu ya. Nah, setelah punya dana darurat, barulah teman-teman memikirkan apakah teman-teman mau, memperkuat lagi fondasi, keuangannya dengan menambahkan asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan aja dulu, nggak usah asuransi-asuransi lainnya. Karena itu teman-teman, yang bikin hidup kita tenang adalah ketika, walaupun kita nggak tahu di kedepannya itu akan terjadi hal-hal yang sangat tidak menyenangkan buat kita, tapi kita udah siap, kita udah prepare. Nah, itu. Jadi kalau sudah nggak minus lagi, teman-teman baru bisa mulai belajar, investasi, gitu. Nah, investasi itu apa sih? Investasi itu kalau, buat aku sebenarnya investasi itu adalah alat biar kita nggak miskin. Sesimpel itu. Jadi bukan biar kita cepet kaya atau gimana-gimana, enggak, biar nggak miskin aja. Karena teman-teman, eee, kalau teman-teman sadar ya, dulu sama sekarang itu harga barang-barang beda banget ya. Jadi kayak misalnya teman-teman dulu bisa beli bakso 5.000 semangkok. Nah sekarang kalau beli bakso itu ya minimal 20.000 lah atau, ada juga yang lebih mahal. Jadi gitu, itu hanya urusan bakso, belum lagi urusan pendidikan anak, urusan mau beli rumah gitu ya, atau mau beli apapun itu kalau dibandingkan dengan, saat ini, 20 tahun ke depan itu akan jauh lebih, mmm, besar harganya. Nah, kalau teman-teman nggak siap-siap dari sekarang, suatu saat jumlah saldo di rekening teman-teman sekalian itu akan berkurang atau tergerus tanpa kita sadar. Apalagi kalau kita kembali ke mindset semula ya, nggak mindful untuk mengeluarkan uang. Jadi nggak rajin-rajin ngecek pengeluarannya atau nggak ngerem, cuma, spending sesuai kebutuhan kita aja, ya lama-lama habis, gitu. Nah, tapi pastinya, untuk bisa memulai investasi, teman-teman harus tahu dulu profil resikonya apa. Jadi secara jiwa dan batin harus tenang dulu gitu ya, jangan saat ini masih capek, masih burnout, tapi teman-teman sudah memutuskan untuk investasi. Karena bisa, tiba-tiba nih ada influencer mana yang bilang, "Yuk investasi ini," atau ada teman yang ngajakin, "Yuk investasi ini yuk biar, uangnya cepet, beranak." Ketika teman-teman lagi capek, teman-teman pastinya nggak bisa mikir sehat, jadi langsung ikut aja. Apalagi kalau FOMO ya, takut ketinggalan, jadi yang lain udah pada beli emas, teman-teman belum, yang lain udah pada ikutan, investasi apa, teman-teman belum. Padahal ternyata investasinya investasi bodong, hancurlah semua usaha yang teman-teman udah lakukan selama ini, habis sudah uangnya. Nah, jadi itu, jangan sampai, memutuskan, eee, untuk investasi tanpa diinventarisir dulu, diaudit dulu energinya teman-teman itu ada yang bocor atau enggak. Jadi mindful gitu ya. Nah, kalau teman-teman tadi sudah nggak utang lagi, kemudian dana darurat juga udah punya, asuransi juga sudah ada, barulah teman-teman cek nih secara profil resiko. Teman-teman itu sebenarnya yang bagaimana gitu kan.
Apakah teman-teman itu tipe yang kalau ngelihat portofolio turun 25%, 30% itu bakal langsung panik, nggak bisa tidur? Nah, itu juga, jangan coba masuk-masuk ke investasi yang agresif, gitu. Jadi mengenal diri sendiri itu jauh lebih penting daripada ikut-ikutan sama teman-teman yang lain gitu, hanya sekedar FOMO. Nah, yang terpenting lagi adalah ini sebenarnya sebelum semuanya ya, teman-teman harus punya target finansial, harus tahu dengan jelas apa yang ingin diraih, dari uang uang teman-teman yang udah, teman-teman investasikan. Karena kalau, tujuannya beda atau targetnya beda, tentunya strateginya juga beda, gitu. Untuk simpelnya kita bisa, bagi 2 lah. Yang pertama, teman-teman bisa bikin yang namanya target hidup atau target finansial yang berkaitan dengan menopang kehidupan cukupnya teman-teman. Entah itu mungkin dalam 1 atau 2 tahun ke depan teman-teman pengen nikah gitu ya, kan butuh biaya ya dan nggak selamanya bisa minta dari orang tua kan, berapa biayanya gitu. Nah itu dicatat. Kemudian teman-teman mau beli rumah gitu kan. Instead of nyicil dengan bunga yang tinggi, kenapa nggak kita set aja dulu kapan mau punya rumahnya dan harga berapa gitu. Atau teman-teman misalnya, pengen ganti motor karena motor yang ada saat ini mungkin sering mogok-mogokan dan malah bikin boros gitu ya bolak-balik ke bengkel. Nah, teman-teman bisa catat kapan mau dapetin, uangnya sehingga bisa ganti motor dan berapa nominalnya. Nah, target yang kedua, misalnya ini target yang lebih panjang lagi. Contohnya misalnya teman-teman dalam 10 sampai 20 tahun ke depan ingin mencapai FIRE. FIRE itu Financial Independence Retired Early gitu ya, atau pensiun dini tapi financialnya udah merdeka gitu. Nah, kapan? Apakah teman-teman pengen itu terjadi ketika teman-teman usianya mencapai 30 tahun, 40 tahun, 45 tahun gitu ya? Atau, ya teman-teman pengen ketika nanti pensiun, nggak hanya bisa mengandalkan uang pensiun yang secara rutin sudah dicicilkan dari perusahaan aja, tapi teman-teman tetap bisa punya uang yang cukup untuk bisa menopang, kehidupan teman-teman itu secara cukup 20 sampai 30 tahun ke depan, gitu. Nah, kenapa ini penting? Karena ya tadi, ini akan sangat menentukan strategi finansial kita seperti apa, strategi investasi kita seperti apa. Misalnya, kalau teman-teman pengen, bisa mencapai target, 1 sampai 3 tahun lagi untuk bisa beli rumah. Nah, jangan teman-teman beli instrumen saham yang sifatnya volatil, tapi teman-teman beli instrumen investasi yang sifatnya stabil, gitu ya. Jadi sewaktu-waktu teman-teman mau cairin itu bisa. Atau ketika teman-teman mau, eee, pergunakan nanti hasil investasinya itu sedang tidak dalam kondisi lagi rugi, gitu. Misalnya, akan lebih baik kalau teman-teman mau punya rumah, ya teman-teman masukkanlah ke entah itu deposito atau reksadana gitu ya, atau, mungkin emas gitu. Tapi sebenarnya kalau emas itu nggak terlalu signifikan bantu gitu ya, dia hanya, mmm, membantu kita melawan dari inflasi aja. Nanti kita akan bahas lebih detailnya di, video-video selanjutnya. Iya, jadi itu. Jadi tujuannya kita harus memilih instrumen investasi yang aman adalah ketika misalnya kita harus menggunakan hasil investasinya, kita tidak jual dalam kondisi rugi. Nah,
Beda halnya dengan kalau yang ingin kita capai adalah target jangka panjang, target financial freedom. Teman-teman harus benar-benar bisa ngelawan yang namanya inflasi. Ya, inflasi di Indonesia berapa persen sih? 2 sampai 6% gitu ya. Mmm, Inflasi itu sesuatu hal yang pasti, nggak bisa dinego gitu ya. Beda halnya sama gaya hidup kita yang dari hari ke hari mungkin naik tanpa kita sadari ketika income kita sudah semakin naik. Nah, tapi inflasi itu naik juga, tapi jarang orang yang sadar. Tahu-tahu ketika mau beli ini, aduh gila harganya sekarang udah mahal banget ya. Nyesel nggak beli zaman dulu. Nah, gitu. Itu. Jadi untuk bisa ngelawan inflasi ini, teman-teman harus masukin investasinya ke instrumen yang punya growth tinggi. Contohnya misalnya saham atau ETF. Nah, jadi jangan dicampur aduk ya. Jangan misalnya beli saham biar cepat dapat untungnya karena growth-nya tinggi, itu untuk bisa memenuhi kebutuhan target finansial jangka pendek. Atau misalnya beli deposito yang stabil untuk memenuhi target jangka panjang. Karena dua-duanya itu nggak akan match. Kalau teman-teman sebenarnya kondisinya lagi sibuk, jangan langsung terjun ke saham gitu, karena saham saham itu butuh pengetahuan gitu ya. Jadi untuk bisa memulai investasi saham, investasi ya bukan bukan trading. Jadi bedakan dengan trading. Kalau trading itu kita jual lah, jual beli saham dalam waktu singkat. Ketika harga naik langsung jual gitu kan. Ketika harga turun beli. Nah, itu kita jualan lah, dagang. Tapi kalau investasi itu beda mindsetnya, fully different. Kalau investasi itu kita terus-menerus beli secara rutin, secara disiplin, tanpa ngelihat harga lagi naik atau harga lagi turun, dan dalam waktu yang sangat lama. Jadi kita tahan nggak jual-jual itu dalam waktu 10 sampai 20 tahun baru itu akan bekerja. Seringnya nih ya ketika ketika aku lagi bilang atau cerita ke teman-teman aku bahwa aku lagi investasi. Nah, kebanyakan dari mereka langsung nanya, Nang, saham apa yang lagi bagus sekarang? ETF apa yang bikin cuan, yang paling cuan gitu. Tanpa mereka tetapkan dulu, tanpa mereka tahu dulu target finansialnya apa. Jadi ujuk-ujuk langsung ke ininya, apa namanya, instrumennya ya, ke produknya gitu. Nah, itu salah gitu. Karena kita nggak akan bisa menikmati hasil saham dalam waktu dekat dengan volatilitas yang sebegitu tinggi. Atau kita juga nggak bisa menikmati bunga deposito untuk jangka waktu yang sangat lama sekali, 10 sampai 20 tahun, karena akan tergerus inflasi. Nah, lalu baiknya seperti apa? Kita akan lanjut di video berikutnya ya. Udah mau maghrib soalnya. Oke, see you teman-teman. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.